Seorang raja dari Malwapati bernama Angling Dharma pergi berburu ke hutan. Di hutan, sang raja melihat Nagini, putri Nagaraja, melakukan perbuatan yang tidak pantas dengan seekor ular. Angling Dharma kemudian membunuh ular itu dan memukul Nagini. Sakit hati, Nagini lalu ia pulang dan melapor kepada ayahnya sang Nagaraja dan mencemarkan nama baik Angling Dharma. Nagaraja merubah dirinya menjadi pertapa dan pergi ke istana Angling Dharma, sahabat lamanya. Menjelma menjadi seekor ular kecil dan menyelinap masuk ke ruang tidurnya untuk mendengarkan secara diam-diam percakapan antara Angling Dharma dan istrinya. Akhirnya, Nagaraja tahu bahwa putrinya yang telah berbohong kepadanya. Ia pergi keluar dan menjelma menjadi seorang pertapa lagi, serta memanggil Angling Dharma untuk menemuinya. Sebagai rasa terima kasih atas kebaikan Angling Dharma, Nagaraja mengajarkan kepadanya pesona Pancabumi yang membuat Angling Dharma mengerti bahasa binatang. Kisah tadi adalah potongan dari kisah Raja Sakti yang bernama Angling Dharma, seorang raja yang dipercaya sebagai titisan Wisnu dan keturunan dari Arjuna. Benarkah demikian? Apakah ada jejak historisnya? Lalu, di mana sisa kerajaannya? Mari kita bahas. Bagi banyak orang, kisah Prabu Angling Dharma bukanlah legenda. Beberapa daerah, khususnya di Jawa Tengah dan Jawa Timur, percaya tokoh itu pernah hidup di masa lalu. Misalnya di daerah Pati, Jawa Tengah, terdapat makam yang diyakini tempat beristirahatan Angling Dharma. Letaknya di Desa Melawat, Kecamatan Sukolilo. Nama Melawat sendiri mirip dengan Melawapati, kerajaan Angling Dharma. 2 km dari sana, di Desa Kedung Winong, Kecamatan Sukolilo, diyakini terdapat makam Patih Batik Madirim, tokoh dalam kisah Angling Dharma. Tidak hanya di daerah Pati, di Kabupaten Bojonegoro juga terdapat situs melawatan di Desa Wotangare, Kolotidu, yang dipercaya sebagai petilasan Angling Dharma. Lebih dari itu, Angling Dharma sempat diwacanakan menjadi ikon kota Bojonegoro. Tim sepak bola dari kota itu, Persibo, juga mendapat julukan Laskar Angling Dharma. Pertanyaannya, apakah Angling Dharma tokoh sejarah? Apakah Angling Dharma benar-benar ada? Menurut pakar arkeolog Dwi Cahyono, sebelum berkembang kisahnya di berbagai daerah, Angling Dharma muncul lebih dulu dalam sastra lisan pada masa Hindu-Buddha. Yang menarik, kemudian muncul klaim setting area untuk daerah-daerah tertentu. Dalam kisah yang kini dikenal luas, misalnya ada yang disebut Negara Boja atau Boja Negara, yang kemudian dianggap sebagai topomini daerah yang kini dikenal dengan Bojonegoro. Penyebutan tokoh Jayabaya di kisah itu mengingatkan pada Sang Mapanji Jayabaya, penguasa Kadiri yang memerintah pada 1135 sampai dengan 1157 Masehi. Pertanyaannya, apakah Angling Dharma tokoh sejarah? Apakah dia berhubungan dengan sejarah Kadiri, khususnya Jayabaya? Arkeolog Dwi sepakat bahwa kemungkinan tradisi lisan kisah Angling Dharma sudah ada sejak sebelum Majapahit. Versi tertulis berjudul Ari Dharma adalah adaptasi ke dalam relief candi baru muncul pada era Majapahit. Namun, tidak semua karya sastra mengabadikan peristiwa historis. Penokohannya juga tidak mesti selalu ada dalam dunia nyata. Sastra jenis kidung yang berkisah tentang tokoh historis, misalnya Kidung Ranggalawe dan Kidung Sarandaka. Pada kasus Angling Dharma, pengisahannya juga bias. Ada penambahan, ada pengurangan, bias dari fakta untuk dramatika. Apalagi hingga kini dikenal banyak versi naskah tentang Angling Dharma. Menurut Lydia Given, Angling Dharma sekarang adalah versi bahasa Jawa modern dari kidung bahasa Jawa Pertengahan yang berjudul Aji Dharma.
Kisah yang kemudian berkembang itu tak lagi bisa dikorelasikan dengan kisah yang terpahat dalam relief candi. Para arkeolog sepakat dan meyakini Anglingdarma hanyalah tokoh rekaan. Namun, meski tokohnya fiktif, nama tempat, geografis ekologis, jenis tanaman, sungai, dan laut tetap mencerminkan kondisi nyata pada masa itu. Ia juga sah dianggap sebagai gambaran sosial dan budaya ketika sastra itu ditulis. Itulah kenapa sastra tetap bisa dijadikan sebagai sumber sejarah. Tidak untuk memfaktualkan tokoh fiktif. Tokoh bisa rekaan, namun kisahnya bisa saja memang kisah faktual. Jika karya fiksi itu kini dianggap seolah faktual, itu wajar. Pasalnya, dia begitu memasyarakat. Lalu, sebenarnya dari manakah kisah Prabu Anglingdarma ini berasal? Para ahli sejarah sepakat cerita Anglingdarma ini berdasarkan pada sebuah fabel atau dongeng berdasarkan tokoh hewan yang dimuat dalam kisah cerita Tantri Kamandaka. Tantri Kamandaka adalah sebuah teks prosa dalam bahasa Jawa kuno yang merupakan cerita bingkai. Ceritanya mirip dengan cerita 1001 Malam. Cerita Tantri Kamandaka ini sebenarnya adalah sebuah versi dari cerita Pancatantra. Kisah ini menceritakan seorang Brahmana bernama Wisnu Sarman yang mengajari para pangeran Dungu, putra seorang raja, akan ilmu politik. Beliau mengajari mereka dengan menceritakan fabel-fabel. Prototipe langsung dari Tantri Kamandaka adalah Tantropakyana dari India Selatan. Kembali ke Prabu Anglingdarma, kisahnya berdasarkan sebuah fabel yang berada di Tantri Kamandaka yang ditambahi dengan cerita-cerita lokal. Fabel yang bersangkutan adalah raja yang mengerti bahasa hewan. Pada akhirnya, ceritanya mirip dengan sebuah cerita Panji, yaitu cerita seorang pangeran yang mengelana mencari ilmu dan jodoh. Sedangkan nama Prabu Anglingdarma sendiri adalah korupsi dari nama Aridharma. Frasa Anglingdarma sendiri artinya kurang lebih berbicara tentang dharma. Kata dharma sendiri artinya bisa kebenaran atau kewajiban. Jadi kesimpulannya, legenda Anglingdarma dalam sastra Jawa itu berasal dari India, tetapi diadaptasi menjadi cerita Jawa. Asalnya dari sebuah fabel dalam cerita Tantri Kamandaka. Terlepas dari itu semua, kisah ini terbukti mampu melintasi zaman. Ceritanya tidak syarat dengan bahasa-bahasa agama, tapi lebih kepada hubungan sosial manusia. Ketika Islam berkembang pun, cerita ini tetap diminati, bahkan bentuknya tidak lagi literer dan visual, tapi seni pertunjukan. Terlepas dari fakta atau rekaan, dan ada tidaknya Prabu Anglingdarma, kisahnya adalah bukti bahwa kekayaan sastra Nusantara sangat luar biasa. Kebesaran Prabu Anglingdarma mampu menginspirasi banyak ragam kesenian, mulai dari panggung teater sampai dengan layar kaca. Kisahnya seharusnya tidak menjadi perdebatan, tetapi kita bisa mengambil intisari dari kisah Prabu Anglingdarma mengenai kesetiaan dan bagaimana cara menggunakan kekuatan untuk melindungi masyarakat yang lemah. Dalam era sekarang ini, seringkali pemangku kekuasaan malah memanfaatkan kekuasaannya untuk mempermudah hidup pribadi, kelompok, dan golongannya sendiri tanpa memikirkan masyarakat bawah yang seharusnya dilindunginya. Tidak seperti Prabu Anglingdarma dengan kesaktian dan kekuatannya mampu mensejahterakan dan melindungi rakyat melawapati.